Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Santri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita semua dan tentu yang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, serta diberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita sekarang sudah kedatangan 3 bintang tamu kita yang luar biasa. Luar biasa apa luar binasa ini? Luar biasa kan? Luar biasa. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita kenalan dulu dengan ketiga santri yang Masya Allah wajahnya ini sangat cerah sekali hari ini. Langsung saja, siapa namanya, asal dari mana, dan apa motivasinya menjadi santri? Perkenalkan, nama saya Hafid Noval Ardiansyah, dipanggil Hafid. Asal saya dari Kota Malang. Motivasi saya untuk menjadi santri bisa membanggakan orang tua. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Saifuwo. Saya berasal dari Surabaya, Kenjeran. Monggo mampir. Ya, motivasi saya menjadi santri itu yang pertama membahagiakan orang tua. Yang kedua, meneruskan meneruskan perjuangan orang tua, dan agar bisa memimpin keluarga saya besok. Perkenalkan, nama saya Fahruddin Amir Hamdani. Saya tinggal di Kota Batu. Motivasi saya mondok adalah untuk membanggakan orang tua. Yang kedua, untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Luar biasa. Yang satunya ini berasal dari Malang, Hafid namanya. Yang kedua ini yang tengah, ini namanya Idris dari Surabaya. Dan yang ketiga dari Batu, yaitu saudara Amir. Ngomong-ngomong, tadi ini Idris motivasinya kepengen melanjutkan perjuangan orang tua. Maksudnya ini perjuangan apa ini kira-kira ini? Kok kaitannya sama santri ini, maksudnya gimana? Saya di rumah itu menjadi ustadz, kan Pak di saya itu mempunyai pondok. Nah, saya mempunyai cita-cita bisa meneruskan Pak di saya dan ayah saya. Seperti itu, Dad. Oh, Masya Allah. Jadi ini ya, pejuang ini pesantren nanti ya? Iya, Dad. Calon ustadz. Amin. Oke, terus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita ya. Jadi kan kalian sekarang kan sudah jadi santri. Ya. Ya. Tentu jadi santri tidak sama ketika dulu masih di rumah. Kalau masih di rumah semua serba dilayani sama orang tua. Dan tentu makanannya juga enak-enak ya. Biasanya kalau di rumah makanannya apa aja? Ayam goreng ya, apapun yang diinginkan kan pasti bisa ya. Pasti bisa. Nah, sekarang gimana nih setelah hidup di pondok? Ya, makanannya tentu adalah menu yang terbatas gitu. Tapi ngomong-ngomong mengenai menu ini, biasanya makanan yang kalian dapat di pondok itu menunya apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, yang paling sering itu, Dad, pecel. Itu dulu pertama saya suka. Terus kalau sekarang bosen, Dad. Yang kedua tahu kuning. Yang ketiga tahu camba. Yang keempat tahu bumbu. Yang kelima capcay. Yang keenam tempe kecap. Apa nih terusan? Oh ya, tahu usus, Dad. Enak itu tahu usus. Yang terus tahu udang. Udah, Dad. Oh, ada mie bihun. Itu tapi jarang, Dad. Sama telur setiap Jumat. Telur bumbu. Nah, dari semua tadi nama-nama makanan yang disebutkan oleh Idris itu kan hampir ada nama tahunya ya. Tahu, tempe, tahu. Ya. Jadi memang kalau dibilang ini tahu tempe ini sebenarnya makanan favorit anak santri ya. Kalau menurut kalian, ya kalian sebagai sekarang santri ini favorit nggak tahu tempe ini? Tergantung dimasak apa, Dad. Iya. Coba mulai dari Amir dulu. Amir, menurut kamu
apa namanya, tahu dan tempe ini favorit nggak sekarang? Kalau saya suka tahu usus, kalau tempe kecap Tat. Kalau Idris? Ya kalau saya tahu dan tempe itu juga favorit, tapi itu kan lihat masakannya Tat. Kalau tahu kuning itu aduh nggak ada rasanya Tat. Cuma kayak diguyur air warna kuning gitu Tat. Tapi kalau tahu paling enak itu tahu usus Tat. Ya sama tempe kecap. Kalau tahu bumbu itu tahunya cuma digoreng dan nggak pakai asin-asin gitu. Jadi nggak enak, nggak ada rasanya. Ngomong-ngomong tahu kuning tadi, kok warnanya kuning ya? Ya nggak tahu Tat. Itu dicampur apa nggak tahu Tat. Pokoknya yang penting kuning dan nggak ada rasanya Tat. Iya, iya. Tapi itu kamu paling kurang suka ya? Nggak suka lebih Tat. Bukan kurang suka, memang nggak suka Tat. Kalau Hafid, kalau Hafid. Kalau saya itu Tahu ini gimana? suka tempe kecap, tahunya tahu udang, tahu usus, sama Tahu kuning. Tahu apa? sama udah Tat, itu aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, berhubung kemarin videonya berhenti karena kehabisan baterai kameranya, maka kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama ketiga santri yang sudah ada di hadapan kita ini, yaitu Mas Idris, Mas Amir, dan juga Mas Hafid. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kemarin. Jadi ada pepatah yang mengatakan laula tahu lakana nasu tahu. Kalau nggak ada tahu atau tempe lah ya, pastilah santri itu lemes. Bener nggak sih pernyataan itu menurut kalian? Benar Tat. Tapi kalau tahu makanya tahu sama tempe terus ya bosen Tat. Iya Tat, kayaknya kalau tahu terus bosan Tat, kalau tempe enggak Tat. Ada benernya ada enggaknya Tat. Soalnya kan kalau benernya itu di sini juga makanannya juga itu aja. Dan kalau enggaknya itu pas bosen bosen. Oke, jadi ya tergantung ya. Tapi kalau tiap hari tahu tempe ya bosen juga ya. Oke, terus ada variasi lain nggak sih menu di pondok itu selain tahu? Ya mungkin ada ayam atau ada ikan, ada telur. Terus kalau memang ada itu biasanya di hari apa saja kalian dapat variasi-variasi lain selain tahu dan tempe? Ada Tat. Ikan biasanya itu lauknya itu ayam, bandeng, pindang, sama daging, sama tonggol. Jadi nggak selalu tahu tempe ya? Nggak selalu. Sama telur. Kalau ayam, daging, bandeng itu biasanya kalau puasa Senin Kemis, nggak nentu harinya. Terus kalau telur itu setiap hari Jumat. Kalau saya paling favorit itu tongkol pedas, soalnya enak Tat. Kalau ayam pas puasa. Kalau saya favoritnya itu biasanya ayam yang Senin Kemis sama bandeng sama tongkol pedas. Jadi tidak selalu makanan di pondok itu membosankan ya. Oke. Terus kalau kita bicara makanan, katanya itu kalau di pondok itu harus banyak-banyak tirakat, nggak boleh banyak makan. Iya nggak sih? Bener nggak? Ya. Terus menurut kalian gimana? Seberapa upaya kalian terhadap tirakat dan berapa banyak makan yang kalian makan setiap harinya? Kalau jatah makan dari pondok sendiri itu 1 hari 2 kali. Tapi ada kantin. Kalau punya uangnya banyak ya bisa makan 1 hari 5 kali. Kalau nggak punya uang ya cuma 1 hari 2 kali. Kalau tirakatnya puasa Senin Kamis Tat. Kalau uang banyak ya jajan di kantin. Kalau nggak ada uang ya cuman makan sehari 2 kali Tat. Ya kalau di pondok itu makannya cuma 2 kali. Jadi kalau yang punya uang banyak atau dikirimnya banyak itu bisa beli apa saja yang dia mau. Kalau nggak punya uang nunggu pas mau makan pagi sama mau makan sore. Jadi tirakatnya kapan? Pas nggak ada uang? Ya. Ya Tat. Sama puasa Oh, jadi tirakatnya pas Senin Kamis Emang nggak punya uang. nggak punya uang. bisa uang.
Tapi kalau uang banyak, makan terus. Makan terus. Makanya ini yang penting. Ya. Makan terus. Oke. Oke, pesan-pesan terakhir buat teman-teman di seluruh Indonesia. Dari santri untuk santri. Apa nih pesan-pesan? Pesan saya terus bersemangat, jangan malas untuk mencari ilmu karena ilmu itu luas dan kita dengan mondok bisa membahagiakan orang tua. Tetap semangat mencari ilmu karena ilmu adalah pintu jalan masuk ke surga. Dan jangan lupa untuk tetap memberi doa untuk orang tua. Tetap semangat untuk mencari ilmu karena ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau kita mencari terus pasti akan mendapatkannya. Ilmu tidak tentu di mana saja, tapi kalau kita takut mencari ilmu, nanti kita tidak akan mempunyai ilmu. Coba katakan ini. Jangan lupa like, comment. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Catatan Santri. Oke. Mantap, mantap. Itu tadi dia bincang-bincang kita dengan ketiga santri, Idris, Amir, dan Hafid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan-tayangan video berikutnya. Akhirul kalam, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.